にゃ、1、2、3、にゃ、ありがとう。にゃ、1、2、3、にゃ、ありがとう。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aura Isri Alfa. Nama saya Muhammad Mazhar Mufis. Nama saya Nafal Jafar. Nama saya Akila Dia Pusanaji. Saya Zaskia Riza Prastio dan ada satu teman kami yang tidak hadir yaitu Said Ali. Tolong kaki saya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talib Numar. Saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Jadi, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas nasional. Oke, di sini ada tenaga kerja semua penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah atau yang sedang bekerja serta mencari pekerjaan. Jenis-jenisnya yaitu yang terdidik, memiliki pendidikan tinggi, guru atau dokter. Terlatih itu memiliki keterampilan khusus, contohnya montir atau penjahit. Yang ketiga itu tidak terdidik dan tidak terlatih, tanpa keahlian khusus. Contohnya buruh dan kuli. Oke, selanjutnya ada angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang telah mencapai usia kerja, yaitu usia 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Gimana contohnya? Contohnya seperti seorang mahasiswa yang baru saja lulus dan mendapat gelar sarjana. Setelah mendapat gelar sarjana, mahasiswa tersebut langsung mencari pekerjaan. Adapun contoh lainnya, seperti karyawan yang telah bekerja di suatu perusahaan dan telah mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Oke, lanjut ada yang namanya kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi para pencari kerja. Sebenarnya kesempatan kerja ini dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang memiliki kesempatan untuk bekerja. Sedangkan dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang bisa ikut dalam proses produksi. Terus selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ingin bekerja. Faktor yang mempengaruhinya itu pertumbuhan ekonomi, investasi dan teknologi, pendidikan dan keterampilan, ada kebijakan dan pemerintahan. Yang kelima ada masalah ketenagakerjaan. Yang pertama ada pengangguran tinggi, upah rendah, kualitas SDM rendah, lapangan kerja terbatas, masuknya tenaga kerja asing, perlindungan tenaga kerja lemah, dan selanjutnya upaya mengatasinya. Upaya mengatasinya yaitu ada meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja, mendorong investasi UMKM, terus memperluas lapangan kerja dalam dan luar negeri, terus menyediakan program padat karya, terus melindungi hak pekerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu ketenagakerjaan adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Masalah seperti pengangguran dapat diatasi melalui peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu bisa melewati dua jalur. Yang pertama itu melewati jalur formal dan juga jalur informal. Yang pertama jalur formal yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja melewati lembaga pendidikan dan pelatihan resmi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dilakukan saat SD, SMP, SMA, sampai dengan kuliah. Pelatihan kerja resmi, sertifikasi profesi, dan juga bisa dilakukan dengan beasiswa. Apa sih tujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja secara resmi? Yaitu ingin memiliki tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional baik secara nasional maupun internasional. Lalu yang kedua itu dengan cara informal, yaitu
meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengalaman, pelatihan singkat, dan kegiatan mandiri. Jadi, hal itu di luar dari lembaga pendidikan. Contohnya adalah belajar di tempat kerja, kursus atau pelatihan non-formal, workshop, seminar, dan juga para pekerja yang saling sharing tentang pengalamannya. Apa sih tujuan dari peningkatan kualitas tenaga kerja dengan jalur informal tersebut, yaitu ingin meningkatkan keterampilan praktis dan kemampuan adaptasi tanpa melalui pendidikan formal yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya Akhiladin Mursanadi dari absen 5. Ini Zaskia Zakartian ya. Kami perwakilan kelompok 3 ingin mewawancarai Maya dari Dinas Pendidikan dapat catatan sipil. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa peran seorang PNS dalam membantu perekonomian masyarakat? PNS berperan penting dalam menjaga stabilitas kelancaran pelayanan publik. Kita harus melayani masyarakat kayak pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut Anda apakah gaji yang diterima sudah sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan? Kalau secara umum untuk gaji PNS itu sudah cukup stabil dan terjamin. Namun masih ada ketimpangan antara beban kerja dan dengan kinerja yang baik kita dapat memuaskan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah apa harapan Anda untuk pemerintah tuh makin meningkatkan kesejahteraan untuk PNS? Saya berharap untuk pemerintah dapat meningkatkan tunjangan untuk PNS dengan meningkatkan tunjangan untuk pegawai negeri, dapat bertambah pula kinerja untuk pegawai negeri dan melayani masyarakat yang baik. Bagaimana perasaan Anda bekerja di bidang yang juga membantu perekonomian masyarakat? Saya sangat bangga sekali, saya sangat bangga karena pekerjaan saya dapat membantu masyarakat luas dan bermanfaat juga buat masyarakat. Walau tantangannya sangat berat kalau berhubungan dengan masyarakat. Nah, pertanyaan yang terakhir itu adalah menurut Anda bagaimana cara agar profesi PNS itu lebih dihargai dalam masyarakat secara ekonomi? Kalau menurut saya masalah dihargai dengan peningkatan harus ditingkatkan dengan transparansi kinerja. Sistem penghargaan penyesuaian gaji akan mengikuti karena kalau kita kerjanya udah maksimal. Perkenalkan, nama saya Noval Javas Nararya. Saya akan mewawancara orang yang pengangguran. Ikuti sini. Saya ingin mewawancara Bang, penyebab Anda menganggur? Karena ada persaingan yang terlalu ketat dan banyak orang dalam di dunia kerja. Oke. Yang kedua, apa dampak Anda menganggur? Dampaknya Ya. dampaknya karena tidak ada penghasilan. Itu aja. Oke. Yang ketiga, sudah berapa lama Anda tidak mendapat pekerjaan atau menganggur? Selama 4 bulan. Oke. Yang keempat, gimana cara memenuhi kebutuhan hidup Anda selama belum mendapat kerja? Selama saya menganggur, saya buka usaha kecil-kecilan seperti cleaning sepatu. Oke. Yang kelima, apa motivasi sebelum mendapat pekerjaan? Motivasi kerja untuk menambah skill dan ilmu dan mempunyai pengalaman di dunia kerja. Oke. Terima kasih. Makasih ya Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi see you next video. Bye.